warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sampai surah Al-Nas. Yuk, sekarang dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita melalui berdoa tadi dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi teman-teman semua. Nah, sebelumnya Ibu Guru akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh teman-teman kelas 7A pada siang hari ini, yaitu menganalisis sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki materi, apakah teman-teman sudah dan pernah mendengarkan apa itu sholat sunnah? Apa coba sholat sunnah itu? Ada yang tahu Mbak Salsa? Saya tahu. Oh iya. Sholat sunnah itu sholat yang kalau dikerjakan itu dapat pahala, dan kalau tidak dikerjakan itu tidak berdosa. Wah, Masya Allah, itu penjelasan yang sangat bagus sekali Mbak Salsa ya. Oke, jadi benar ya untuk penjelasannya dari Mbak Salsa tadi, jika sholat sunnah itu kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala. Nah, langsung saja kita menuju ke materi kita, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad ya. Nah, pertama-tama kita akan memasuki apa itu sholat sunnah mu'akkad. Ya, sholat sunnah mu'akkad. Siapa yang tahu arti dari sholat sunnah mu'akkad? Aku. Ya, silakan Salsa. Sholat sunnah mu'akkad itu sholat sunnah yang dianjurkan. Betul, bagus sekali, Masya Allah. Jadi sholat sunnah mu'akkad ini sholat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad, yang pelaksanaannya ini relatif sering dilaksanakan, sering dilakukan dan dilestarikan oleh Nabi Muhammad. Ya, walaupun dikerjakannya kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang pula tidak dikerjakan. Nah, sebenarnya sholat itu apa sih teman-teman? Kita mengulas dari sholat itu sendiri. Arti sholat itu apa teman-teman? Ada yang tahu? Sholat merupakan salah satu ibadah yang meliputi ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan taslim, yaitu salam, yang dikerjakan dengan dikerjakan dengan niat dan ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat tertentu seperti itu. Nah, sunnah mu'akkad sendiri secara bahasa, yuk sambil ditulis.
sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, secara istilah adalah sunnah muakkad merupakan ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ditinggalkan. Kecuali di sini ada kecualinya ya. Kecuali 1 kali atau 2 kali yang menunjukkan sunnah muakkad ini tidak wajib hukumnya. Jadi benar ya teman-teman yang dikatakan dari Mbak Salsa tadi, bahwasannya sholat sunnah muakkad ini secara bahasa yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dan sangat dilestarikan oleh Nabi Muhammad. Nah, secara istilahnya sendiri adalah ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ditinggalkan, walaupun pernah ya, kecuali sekali 2 kali. Nah, itu agar kenapa? Nabi Muhammad itu agar menunjukkan bahwa sholat itu tidaklah wajib hukumnya. Seperti itu ya. Nah, sudah selesai menulisnya? Sudah. Ya, sudah, alhamdulillah. Nah, di sini sholat sunnah muakkad sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, teman-teman. Coba dilihat bukunya, modulnya. Ada 7. Ya, ada 7. Oke, kita beranjak ke poin pertama, yaitu sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ini kita buka di halaman 225. Sudah, Bu. Ya. Nah, kita akan membahas sholat rawatib ini. Nah, sholat rawatib ini merupakan sholat sunnah yang pelaksanaannya menyertai sholat fardu. Teman-teman pernah nggak sih mendengar sholat qobliyah dan sholat ba'diyah? Pernah mendengarkan? Pernah. Ya, sholat qobliyah itu sholat apa sih, teman-teman? Tahu nggak? Tahu. Apa Mbak Sari? Sholat qobliyah itu sholat yang dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat fardu. Masya Allah, ya betul sekali. Jadi Ibu sambil tulis ya. Oke, Bu. Ya. Sholat qobliyah, ba'diyah. Sholat qobliyah yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Nah, kalau sholat ba'diyah ini apa ya? Lutfi? Sholat sunnah ba'diyah yaitu sholat sunnah yang dilakukan sesudah sholat fardu. Ya, betul sekali, Masya Allah. Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Ya, betul. Sholat rawatib yang termasuk dalam sholat sunnah muakkad itu ada 10 jumlah rakaatnya. Apa saja? Ibu sebutkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, di sini ibu akan memetakan bahwasanya agar lebih jelas gitu ya. Ini udah ditulis ya? Sudah, Bu. Ya.
muakkad sholat rawatib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qobliyah, ba'diyah. Nah, oke. Nah, di sini tadi yang seperti Ibu jelaskan kalau sholat rawatib yang termasuk sholat sunnah muakkad ini ada 10 jumlah rakaatnya, yaitu diantaranya 2 sholat sebelum subuh, berarti di sini ya qobliyah ya. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman coba dilanjutkan. Yang kedua itu 2 sholat sunnah sebelum atau sesudah? Dua-duanya dulu. Iya. Qobliyah dan ba'diyah. Terus sholat Ba'diyah maghrib. iya, ba'diyah di sini ya. Terus Ba'diyah isya. ba'diyah isya. Masya Allah. Nah, di sini untuk mempermudahkan teman-teman semua, coba ditulis di bukunya masing-masing, dan nanti seperti biasanya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita mengulas dan meringkas materi-materi yang sudah kita bahas. Nah, seperti ini nih, biar nanti teman-teman kalau lupa, oh iya, aku mau sholat sunnah sebelum subuh ini masuk kemana ya? Oh iya, sunnah muakkad, berarti sangat dianjurkan. Nah, ya itu tadi, dengan catatan tadi, dengan apa yang kita tulis di buku, kita bisa paham dan kita bisa ingat di dalam memori kita, oh ini termasuk ke dalam sholat sunnah qobliyah subhi, kayak gitu, sunnah muakkad kayak gitu ya hukumnya. Nah, terus ini udah selesai ya, udah selesai nulis ya kita. Udah, Bu. Nah, yang pertama itu 2 rakaat sebelum subuh. Nah, 2 rakaat sebelum subuh ini dilakukan sendirian dengan tata cara seperti sholat fardu 2 rakaat gitu. Caranya kayak gitu, cuman beda niatnya aja. Niatnya seperti, yuk kita baca bareng-bareng. Usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, kalau di sholat sunnah qobliyah subhi ini dianjurkan di rakaat pertama itu membaca surah Al-Kafirun, dan di rakaat kedua itu dianjurkan untuk membaca surat Kulhu. Kulhu itu apa? Al-Ikhlas. Nah, betul. Terus selanjutnya adalah sholat sunnah qobliyah zuhri. Seperti apa niatnya teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatadz zuhri raka'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, sholat sunnah qobliyah zuhur ini sama seperti sholat sunnah subuh ya, 2 rakaat seperti itu. Nah, ini lanjut lagi ba'diyah zuhri. Ba'diyah zuhri coba seperti apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatadz zuhri raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Lanjut di sholat sunnah sesudah maghrib. Lanjut, niatnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu sama
berlaku juga di sholat sunnah sesudah Isya. Dua sholat sunnah sesudah Isya, niatnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, di sini kita sudah selesai di materi sholat rawatib. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud. Siapa yang di sini pernah sholat sunnah tahajud di rumah maupun di masjid bersama orang tuanya? Saya, Bu. Wah iya Mbak Sari, berapa rakaat yang pernah Mbak Sari lakukan? Dua rakaat. 2 rakaat, Dua. Masya Allah. Sendiri atau sama orang tua? Sendiri. Wah iya, Masya Allah. Bu, halaman berapa ya Bu? Oh iya, halaman 227. Silahkan dibuka ya. Poin ke 1B itu. Sekarang kita masuki pengertian sholat sunnah tahajud, yang merupakan sholat sunnah setelah sholat Isya sampai waktu memasuki waktu terbaik untuk dilaksanakannya sholat tahajud ini adalah sepertiga malam terakhir. Nah, ada yang tahu nggak sih sepertiga malam pertama itu jam berapa sampai jam berapa? Sepertiga malam kedua jam berapa sampai jam berapa? Sepertiga malam terakhir itu jam berapa sampai jam berapa? Ada yang tahu? Tidak Bu. Belum tahu? Ya, jadi sepertiga Bu, Izin ke kamar mandi boleh? boleh, silahkan. Pertama yaitu setelah sholat isya hingga jam 10 jam 10 malam ya. Nah, sepertiga malam kedua yaitu jam 10 malam hingga jam 1 pagi. Nah, di sepertiga malam terakhir ini di antara jam 1 pagi sampai jam waktu imsyak ya. Aduh, habis nih spidolnya Ibu. Oke. Nah, disitulah waktu-waktu yang dilaksanakan sholat sunnah tahajud ini. Oke, Ibu kasih waktu untuk kalian menulis. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan, Mbak Irma? Enggak, Bu. Oh iya, udah paham semua ya. Ayo ditulis dulu. Wah, tulisannya Mbak Irma bagus ya. Oke, udah selesai ya? Oke, udah selesai. Sholat sunnah tahajud. Selanjutnya kita akan membahas ke poin ketiga, yaitu sholat sunnah witir. Apa itu sholat sunnah witir, teman-teman? Ada yang tahu? Sholat sunnah witir yang dikerjakan biasanya habis di bulan Ramadan itu loh. Ada yang tahu? Sholat sunnah witir? Enggak, Bu. Belum tahu ya? Ya. Oke. Sebentar. Oke, berhubung ini spidolnya habis, kita membahas sama yang di modul aja ya. Iya, Bu. Oke. Oke. Sholat witir ini merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar atau waktu sholat subuh. Nah, pelaksanaan sholat witir ini tersendiri ada di bulan Ramadan itu sedikit berbeda dengan hari-hari hari-hari biasa seperti itu. Nah, di situ tertera ada unsur-unsur sholat witir ya di tabel itu ya. Nah, nomor pertama itu pelaksanaan sholat setelah sholat tarawih itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, bagi orang yang khawatir sulit bangun malam itu biasanya menyegerakan sholat witir ini gitu.
Jadi dia dilaksanakan selain di bulan Ramadan. Nah, terus unsur-unsur sholat witir ini diantaranya juga adalah dilaksanakan secara berjamaah. Itu dilakukan di bulan Ramadan. Nah, dia kebiasaannya jumlah rakaatnya 3 rakaat, ganjil. Di bulan Ramadan juga dilaksanakannya ya sebanyak 3 rakaat ya. Nah, memang perbedaannya sangat ketara ya teman-teman. Kalau di bulan Ramadan itu biasanya kita melaksanakan sholat tuh berapa banyak sih rakaatnya? Ada yang 11 ya, ada yang 23 rakaat ya. Ya, Mbak Nikmah kalau di rumah sholat witirnya ini biasanya berapa rakaat? Selain bulan Ramadan? Ya, 1 rakaat aja ya. Ya, betul. Jadi sholat witir ini dilaksanakan memang ganjil ya jumlahnya teman-teman, berbeda dengan sholat sunnah yang lainnya. Sekarang kita beranjak kepada membacakan 2 rakaat sholat witir. Gimana bacanya teman-teman niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata minal witri rak'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Jika yang kalian itu menjadi seorang imam, usolli sunnata minal witri rak'ataini ada'a imaman lillahi ta'ala. Kita langsung ke poin keempat, yaitu sholat sunnah Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Nah, pengertian sholat Hari Raya Idul Fitri dibacakan, siapa yang membacakan? Bisa tunjuk tangan saja. Dibaca dari ini, paragraf yang pertama. Sholat Hari Raya Idul Fitri merupakan, yuk, siapa? Mbak Salsa mungkin? Baik Bu. Iya. Fitri merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan setelah berakhirnya puasa Ramadan, tepat pada tanggal 1 Syawal. Lanjut. Cara yang paling umum untuk menentukan akhir bulan Ramadan adalah mengikuti keputusan sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama dan dihadiri organisasi-organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Masya Allah, betul. Oke, jadi sholat Hari Raya Idul Fitri ini merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan setelah berakhirnya puasa Ramadan dan tepat pada tanggal 1 Syawal. Nah, untuk tata cara pelaksanaannya itu, adapun kita harus mandi sunnah yang dengan niat untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri. Nah, yang kedua adalah kita disunahkan untuk memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang paling bagus. Ya, yang penting maksudnya gimana ya? Yang penting itu tuh suci gitu, bajunya, pakaiannya gitu, suci. Terus disunahkan kalau bagi imam itu mengundur sedikit pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk menyelesaikan pengumpulan zakat fitrah kayak gitu. Nah, terus di poin yang keenam itu hendaknya teman-teman berjalan kaki dan sambil bertakbir. Takbirnya seperti apa teman-teman kalau sholat Idul Fitri? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kayak gitu sambil dibaca terus menerus hingga sampai ke masjid ataupun lapangan tempat untuk sholat ibadah Idul Fitri kayak gitu. Nah, di halaman selanjutnya teman-teman menemukan bahwasanya sholat sunnah Idul Fitri ini dan Idul Adha dikerjakan sebelum adanya 2 khutbah kayak gitu ya. Nah, di sholat Idul Fitri ini juga tidak ada adzan dan iqamah teman-teman. Makanya dari imam sendiri itu cukup mengatakan as-sholatu jami'ah kayak gitu. As-sholatu jami'ah.
Nah, terus sholat Id ini dilakukan 2 rakaat aja. Nah, rakaat pertama itu diawali dengan takbiratul ihram dan 7 kali takbir. Di rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali. Kita baca dulu niat sholat Idul Fitri itu sendiri dulu. Yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal. Kita kan takbir sebanyak 7 kali ya. Nah, di situ di antara 2 takbir itu kita membaca di antara 2 bacaan yang ada di buku ya. Yang pertama adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, yang kedua adalah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di situ teman-teman bisa dipilih ketika teman-teman sholat Idul Fitri bersama ibu dan ayahnya ya, menjadi imam ya, menjadi makmum ya. Misal Allahu akbar gitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar lagi. Baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan di situ bisa dipilih salah satu dari bacaan keduanya. Nah, setelah kita selesai sholat Idul Fitri dan mendengarkan 2 khutbah dari khatib, kita dianjurkan, disunahkan untuk memilih jalan yang berbeda dari kita berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Misal di masjid kita lewat dari ujung kanan, dari sebelah kanan. Nah, nanti pulangnya beda lagi jalannya, jangan di situ lagi, di jalan yang sama kayak gitu. Tapi ini disunahkan ya, jadi hukumnya sunah gitu. Kalau sunah itu apa pengertiannya? Tidak wajib. Tidak wajib ya. Yuk kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu sholat hari raya Idul Adha. Nah, di sini sholat Idul Adha itu merupakan sholat hari raya yang dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah di setiap tahunnya ya teman-teman. Jadi kita cuma melaksanakan sekali saja dalam setahun kayak gitu. Nah, itu di waktu pelaksanaannya kapan saja? Dilaksanakannya sejak matahari terbit ya. Sejak matahari terbit hingga waktu sholat duhur kayak gitu. Namun disunahkan pelaksanaan sholat Idul Adha ini di awal. Karena kenapa? Karena biar memberikan waktu lebih luas kepada panitia yang berkurban gitu ya. Panitia kurban itu untuk untuk menyiapkan nantinya pelaksanaan kurban kayak gitu teman-teman. Makanya kita kalau sholat itu biasanya jam 7 gitu ya, udah dimulai. Sholat Idul Adha ini tuh pelaksananya sebenarnya sama seperti Idul Fitri ya, 2 rakaat, dan di rakaat pertama itu 7 kali takbir, dan di rakaat kedua itu 5 kali takbir, hampir sama, dan ada khutbahnya juga setelah Idul Adha. Dan dianjurkan setelah sholat Id itu ya, entah itu sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu jangan dulu untuk pulang. Kita menghormati khatib ya. Dalam bahasanya kita tuh menghormati khatib untuk mendengarkan khutbahnya. Kita bisa merefleksikan diri dalam penyampaiannya beliau, materinya beliau yang beliau sampaikan. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita masuki materi itu. Nah, ada yang pernah melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Saya, Bu. Ya, kapan pelaksanaannya? Setelah masuk masjid, sebelum duduk dan sebelum sholat. Ya, betul. Jadi salah satu sunnah yang kita bisa kerjakan sebelum masuk ke masjid, salah satunya adalah sholat tahiyatul masjid. Bagaimana niat sholatnya? Yuk bareng-bareng, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata tahiyyatal masjidi rak'ataini ada'an lillahi ta'ala. Oke. Nah, namun lagi-lagi jika kita nggak cukup nih waktunya, udah mau iqomah, udah 1 menit lagi, tinggal 1 menit lagi, udah mau iqomah, ya sudah, berarti kita bisa menggantinya dengan bacaan
Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, pintar-pintar semua. Kita lanjut lagi ke poin yang terakhir, yaitu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini seperti yang teman-teman sering kerjakan ya di rumah ya. Apa ada yang Saat bulan ini? Ramadan aja, Bu. Iya kan, saat bulan Ramadan aja. Nah, ini teman-teman ada yang pernah bolong nggak ini sholatnya? Saya, Bu. Sebelumnya sholat tarawih ini merupakan sholat sunnah yang khusus dilakukan di saat bulan Ramadan saja. Di saat 1 bulan Ramadan penuh kita melakukan sholat tarawih, lalu dilanjutkan dengan sholat witir. Nah, itu dilaksanakannya setelah sholat apa? Sholat Isya. Ya, setelah sholat Isya kita melakukan sholat tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir. Nah, tadi soal witir udah dibahas di sebelumnya ya. Nah, terus nah di sini sholat tarawih ini dilakukan secara jamaah atau munfarid aja? Boleh dua-duanya, Bu. Boleh dua-duanya? Ya, betul. Adapun niat sholat lagi, niat sholat tarawihnya apa teman-teman? Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Imam. Usolli sunnata tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Berdiri atas jumlah 20 rakaat ataupun 8 rakaat. Nah, kalau ditambahin sama witirnya berarti ada berapa nih Mbak Nikmah? 23. Nah, 23. Kalau yang 8 ditambah 3 11. Oke, kita lanjut ke poin B, yaitu sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, kita akan mengetahui ketika kita sudah membaca pengertiannya di dalam modul tersebut. Nah, Ibu Guru pengen nih mendengar suaranya dari Mbak Lutfi. Moga dibaca pengertian sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad secara bahasa adalah sholat sunnah yang tidak beliau melaksanakannya tetapi juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. Ya, betul. Jadi sholat sunnah ghairu muakkad ini dia itu tidak dikuatkan dan tidak dianjurkan gitu. Ya. Maka banyak juga ibadah dari pembagian dari ibadah sholat sunnah ghairu muakkad ini. Salah satunya adalah sholat duha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Nah, poin pertama yaitu sholat duha. Yuk, sekarang Ibu pengen tahu nih suaranya lagi. Suaranya Mbak Sari. Oke Bu, sholat duha itu sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha. Jumlah rakaatnya mulai dari 2 rakaat. Dan waktu duha itu berlangsung sejak matahari terbit hingga terasa panas, hingga waktu duhur. Atau kalau misalnya diperkirakan itu sejak pukul 7 sampai memasuki waktu duhur. Masya Allah. Oke, selanjutnya kita membaca bacaan setelah sholat duha. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha al-duha'uka wal baha'a'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi yaqul rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Amin. Insyaallah. Nah, selanjutnya kita memasuki sholat istisqa.
Nah, di poin salat istisqa ini, kita melakukan sholat ini untuk mengharap diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat wilayah kita atau perdesaan kita itu dilanda kekeringan, dilanda jarangnya turun hujan, maka kita dianjurkan untuk sholat sunnah istisqa. Nah, terus bagaimana ini niat untuk sholat istisqa? Nah, kita baca lagi. Yuk sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat istisqa ini lebih mirip ya kepada sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha itu mirip ya, karena ada khutbahnya juga setelah melaksanakan sholat tersebut. Terus pelaksanaan selanjutnya adalah khutbah pertama itu dianjurkannya oleh imam untuk membacakan istighfar. Bagaimana kalimatnya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, yuk sarang-sarang kita bersama-sama untuk membacakan bacaan istighfar itu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak 7. Nah, 7 itu untuk khutbah yang kedua. Kalau yang khutbah pertama 9. Ya, 9 kali untuk dibacakannya istighfar tersebut ya oleh imam. Nah, memasuki poin yang ketiga, yaitu sholat sunnah gerhana matahari. Nah, sholat sunnah gerhana matahari ini juga disebut sebagai sholat kusufus syamsi. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaannya? Biasanya kita memastikan dulu kapan terjadinya gerhana matahari tersebut kayak gitu. Dan kita menunggu hasil sidang isbat dari pemerintah kayak gitu ya, informasi resmi dari pemerintah kayak gitu. Nah, terus yang kedua, sholat dilakukan saat gerhana matahari sedang berlangsung, bukan sebelum atau malah sesudah gerhana matahari itu muncul kayak gitu. Sebelum sholat gerhana matahari tidak ada yang namanya azan ataupun iqamah. Nah, maka jamaah juga dapat diingatkan dengan ungkapan as-sholatu jami'ah kayak gitu. Seperti yang tadi seperti sholat id. Sholli sunnata likusufi syamsi imaman, jika imaman lillahi ta'ala. Oke, poin selanjutnya yaitu sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan ini poin terakhir ya teman-teman kalau di modul ya. Oke. Ya, sholat gerhana bulan ini sebenarnya sholat itu hampir sama kayak sholat gerhana matahari. Maka kayak tata cara pelaksanaannya itu kayak ya kita harus memastikan dulu gerhana bulan itu kapan gitu ya. Jadi kita menunggu informasi resmi, informasi valid dari pemerintah kapan kapan terjadinya gerhana bulan kayak gitu. Nah, yang kedua adalah sholat gerhana bulan ini dilakukan secara langsung saat gerhana bulan itu terjadi kayak gitu. Oke, karena materi sudah berakhir, kita langsung saja beranjak kepada kuis. Nah, kita akan ada kuis yang bahwasanya siapa yang bisa menjawab dan maju ke depan akan diberikan reward dari Bu Guru. Ya, sekarang Ibu Guru akan membacakan pertanyaan kuis yang akan teman-teman jawab nanti ya. Oke, kuis yang pertama yaitu sholat ini merupakan sholat sunnah di jenis sholat sunnah ghairu mu'akkad ya, biasa disebut juga sholat kusufus syamsi. Apakah sholat ini?
dilaksanakan pada waktu duha? Salat apa, hayo? Ya, sholat duha. Oke, terima kasih. Soal berikutnya adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat Isya dan dilakukan pada waktu Ramadan, pada bulan Ramadan. Sholat apakah ini? Ya, silakan maju. Soal berikutnya, sholat sunnah ini termasuk kepada sholat sunnah muakkad, yang biasanya sholat sunnah ini menyertai sholat sunnah fardu 5 waktu. Disebut juga sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Sholat apakah ini? Oh ya, silakan maju. Mana ya? Yuk, yang mana? Ini kok nggak ada masjidnya? Oh iya. Betul itu? Oke, silahkan ditulis. Ya, oke, sekarang Ibu koreksi ya. Yang pertama, sholat duha. Gambar ini menunjukkan sholat duha. Betul ya teman-teman? Karena terlihat di sini salah seorang sedang melaksanakan sholat duha di waktu yang cerah gitu ya. Nah, terus sholat gerhana matahari ini betul. Sholat Idul Adha, disini sholat rawatib betul. Sholat istisqa betul. Terus sholat Idul Fitri betul semua, masya Allah. Buat kita semua. Sekarang kita akan memberikan, sekarang Bu Guru akan memberikan reward untuk kalian karena sudah berhasil menyelesaikan kuis ini dengan baik dan benar. Aduh, suara Ibu Guru habis. Mbak Salsa, masya Allah. Gaibah, di kamar mandi ya Mbak Nimah tadi ya. Iya. Masya Allah. Ya, Mbak siapa? Mbak Sari, Mbak Makasih, Lutfi. Bu. Iya, ya sama-sama. Dan ya, oke, semua sudah mendapatkan rewardnya ya. Apakah kalian senang? Senang, Bu. Ya, ya Allah, masya Allah senang ya. Berarti di materi ini juga kalian semua sudah paham semua ya? Paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah. Oke, karena kita sudah banyak sekali mempelajari sholat-sholat yang ada dalam sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad, maka dapat disimpulkan bahwasanya sholat sunnah muakkad itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan sangat dilestarikan oleh Nabi Muhammad. Dan dikerjakannya itu terkadang sekali dua kali itu tidak dikerjakan karena apa? Karena sunnah. Karena sunnah, ya, karena tidak wajib gitu hukumnya. Nah, lalu pembagiannya itu ada berapa sih teman-teman tadi? 7. Ada 7, betul. Apa saja? Sholat Rawatib, Sholat tahajud, sholat witir, sholat idul. Oh ya, sholat tarawih dulu ya. Sholat Idul Fitri, Sholat Idul Adha, sholat tahiyatul masjid. Masya Allah, ada 7. Oke, nah selanjutnya ada sholat sunnah ghairu muakkad, yang merupakan sholat yang tidak dianjurkan. Ya, maksudnya dia kadang bisa dikerjakan, kadang juga tidak dikerjakan juga nggak apa-apa gitu. Tidak menambah dosa, itu tidak, maksudnya seperti itu ya. Maka pembagian dari sholat sunnah ghairu muakkad ini ada 4. Apa aja nih? sholat duha, Sholat gerhana matahari, sholat istisqa, sholat gerhana bulan. Oke, masya Allah. Masya Allah, udah benar semua, ini sudah benar semua tadi. Maka apakah ada yang dipertanyakan? Apakah masih ada yang bingung?
Tidak, Bu. Tidak ya, Masya Allah sudah paham semua. Maka mungkin Ibu cukupkan materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Maka untuk tugas teman-teman, ada tugas nih teman-teman, jangan lupa ya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah tadi teman-teman sudah membacakan bacaan doa dari setelah selesai sholat duha. Ya, masih ingat ya tadi ya? Nah, itu dihafalkan, lalu disetorkan kepada ibu guru, dan besok pertemuan selanjutnya kita akan praktek sholat duha, yang mana teman-teman yang perempuan untuk membawa ruku. Nah, mungkin cukup sekian dari ibu guru. Jika di kemudian hari ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Ditulis di kertas biar nggak lupa gitu. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari Ibu Nisa. Semoga ilmu yang kita dapatkan, kita pelajari bersama menjadi bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Sekarang kita membacakan bacaan selesai belajar. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu pamit undur diri ya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Berakhirnya puasa Ramadan tepat pada tanggal 1 Syawal. Lanjut. Cara yang paling umum untuk menentukan akhir bulan Ramadan adalah mengikuti keputusan sidang isbat.